Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya bagi penonton yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya sebagai pendorong semangat saya untuk terus berkreasi dalam membuat konten tentang pusaka-pusaka Nusantara. Nah, kali ini kita membahas tentang mengenai perdupaan ya. Perdupaan dan kaitannya dengan pusaka. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dupa atau kemenyan, yang terlintas di benak orang banyak itu ialah hal-hal yang terkait dengan klinik. Padahal itu tidak terkait dengan klinik ya, karena untuk bukhur, kebetulan saya menggunakan bukhur ya, yaitu dari kayu gaharu. Cuman yang bukan bukhurnya, kalau bukhur itu dia bentuk kayu yang utuh, yang bentuknya petak kecil-kecil, tetapi ini mabsus, yaitu satu proses gaharu yang sisa dari pembentukan gaharu itu yang kecil-kecil kemudian diolah lagi, itu namanya mabsus. Ada yang lebih halus lagi yang dibentuk menjadi kerucut, itu namanya makmul. Jadi ini yang mabsus. Nah, kaitan dengan perapian atau perrupaan ini dengan pusaka apa? Apakah itu memberi makan khudam atau jin di dalam pusaka kita? Itu sebenarnya salah besar. Jadi sebenarnya begini ya. Ini ada pusaka yang di depan kita. Nah, jadi kaitan dupa dengan pusaka yaitu sebenarnya konteksnya ialah hanya untuk perawatan. Jadi dupa atau bukhur itu dihidupkan atau dinyalakan, yang mana kemudian asapnya itu kita berikan di pusaka kita asapi seperti ini. Nah, perlahan-lahan kita asapi, perlahan-lahan, kemudian baliknya perlahan-lahan kita asapi. Ini sebenarnya konteksnya bukan memberi makan jin atau khudam yang ada di dalam pusaka kita, tidak. Salah besar, ini hanya untuk perawatan. Jadi, kalau terutama dalam musim penghujan seperti ini ya, itu kan tentunya kelembaban kan akan masuk di dalam pusaka kita ya. Jadi pusaka kita itu lembab. Jadi diasapi seperti ini itu menghilangkan kelembaban, yang mana kalau dibiarkan itu akan menjadi berkarat tentunya pusaka kita. Jadi ini untuk menghilangkan kelembaban pada bilah. Begitu. Jadi konteks dalam memberikan asap pada pusaka itu sebenarnya hanya untuk perawatan. Begitu. Dan ini untuk bukhur ini atau mabsus ini merupakan bagian daripada sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ini bukan tradisi syirik ataupun khurafat, tidak. Jadi ini merupakan bagian daripada perawatan pusaka kita. Jadi diasapi sampai ia hangat. Ini sebenarnya hanya untuk penjelasan pada video ya. Sebenarnya ini harus agak lama. Nah, kemudian di dalam untuk warangka itu juga kita beri, yang mana warangka itu kan di dalamnya tentu menyerap kelembaban. Jadi kita asapi di bagian lubang, diasapi, kemudian juga di bagian permukaan pakaiannya juga diasapi perlahan-lahan. Ini hanya contoh untuk video saja ya, sebenarnya ini harus agak lama sampai terasa hangat. Jadi ini sebenarnya dalam untuk pakaian, dia mencegah apek ataupun menghilangkan kelembaban juga di dalamnya.
Begitu. Jadi dengan diberikan asap di dalamnya, tentu kelembaban di dalamnya akan hilang dan tidak akan berjamur dari pakaiannya. Kemudian juga sebagai pewangi, aromaterapi. Jadi untuk bilah ataupun pakaian keris kita itu akan menjadi harum, tentunya akan menjadi aromaterapi juga ketika kita menghirup aroma pusaka kita. Jadi sebenarnya salah besar kalau dikaitkan dengan mistik ataupun klinik, tidak. Jadi pemberian asap pada pusaka kita itu konteksnya hanya untuk perawatan. Nah, dengan ditambah asapnya akan bertambah. Nah, sangat harum sekali. Ini ialah kayu gaharu. Jadi bukan termasuk klinik ataupun mistik, tidak. Jadi hanya bagian dari perawatan. Begitu. Jadi pertama itu untuk menghilangkan kelembaban pada pusaka kita, terutama di musim penghujan. Kemudian untuk menghilangkan kelembaban juga di pakaiannya, agar tidak lembab dan berjamur. Kemudian menjadi aromaterapi. Jadi ada 3 fungsi khusus ya daripada gaharu atau dupa ini untuk pusaka kita. Jadi tidak terkait dengan syirik ataupun khurafat, tidak sama sekali. Dan di zaman dahulu para pemilik pusaka di orang-orang Melayu terdahulu ya, jika mereka ingin bepergian jauh ataupun mereka tidak memiliki waktu untuk merawat pusaka-pusaka mereka, mereka itu mengasapi kerisnya, mereka asapi kemudian hingga sampai hangat. Setelah bilahnya hangat, itu permukaannya mereka kasih lilin. Mereka kasih lilin, jadi bilah pusakanya itu terlapisi dengan lilin, kemudian mereka simpan untuk jangka waktu perawatan yang panjang. Misalnya mereka akan bepergian jauh ataupun tidak memiliki waktu yang banyak untuk merawat pusaka mereka, mereka menghangatkan pusakanya, menghangatkan bilahnya, kemudian itu mereka lapisi lilin. Itu kebiasaan orang-orang Melayu zaman dahulu. Begitu. Jadi ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat luas. Kaitan dupa dengan pusaka itu tidaklah termasuk klinik ataupun magis ya, tidak, hanya untuk perawatan saja. Jadi salah besar apabila hal ini dikaitkan dengan memberi makan jin ataupun khudam di dalam pusaka kita, tidak, hanya sebatas perawatan. Begitu. Ini aromanya sangat enak sekali di hidung, gaharu. Begitu. Jadi yang saya gunakan ini gaharu ya, bukan bukhur. Bukhur itu kayu yang dalam keadaan petak kecil-kecil itu. Jadi dalam perdupaan ini atau wewangian ini ada 3 macam: bukhur, mabsus, dan ma'mul. Bukhur itu yang dalam keadaan kayu petak utuh kecil-kecil itu. Kemudian ada di bawahnya lagi sisa daripada proses perautan kayu bukhur itu yang seperti ini, serbuk. Nah, itu kemudian diolah lagi menjadi mabsus, dan saya gunakan ini mabsus seperti ini. Nah, seperti ini. Dia halus. Kemudian ada yang lebih halus lagi, yang kering, biasanya dibentuk menjadi kerucut atau seperti nasi tumpeng itu ya, atau bulat-bulat itu namanya makmul, yang lebih halus lagi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah dari sunnah baginda Nabi, itu yang digunakan itu bukhur ataupun mabsusnya. Kalau ma'mul itu sangat jarang ya. Jadi kalau untuk mendapatkan kaidah fadilah sunnahnya itu, gunakanlah bukhur ataupun mabsus. Begitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasannya kaitan dengan dupa dan pusaka itu tidaklah termasuk dalam hal klinik,
hanya untuk perawatan pusaka kita saja. Begitu. Jadi ini sebagai video edukasi juga ya untuk masyarakat luas. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa sekali lagi untuk klik subscribe dan tombol loncengnya ya, agar mengetahui update video saya terbaru dan juga sebagai support semangat saya untuk terus berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.